Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia, sebagaimana Ia menyembunyikan Lailatul Qadar di antara malam-malam bulan Ramadan. Semua malam bulan Ramadan memang istimewa, tapi yang paling dahsyat adalah hadirnya yang rahasia, yang hanya dikenali dari tanda-tanda yang tak seorang pun mudah untuk memastikannya. Ya, begitulah yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab kala itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Insya Allah puasa kita hari ini akan disampaikan pada suatu keberkahan. Semoga Allah meridhoi dengan apa yang kita lakukan, baik di hari kemarin ataupun hari ini, serta di hari-hari selanjutnya di bulan Ramadan ataupun setelahnya. Seperti itu ya. Semoga kita dijadikan hamba yang selalu bersyukur, yang selalu tak puas untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi, kita sharing-sharing lagi, kita cuap-cuap lagi di podcast Menjejak Perjalanan Special Edition untuk ngabuburit di Ramadan 1443 Hijriah. Oke, semoga podcast ini bisa istiqomah menemani ngabuburit teman-teman di bulan Ramadan kali ini ya. Semoga 28 hari ke depan aku bisa memberikan sharing-sharing tentang topik apapun yang sedang bergejolak di pikiran aku sih sebenarnya gitu. Oke teman-teman, nah hari ini kita akan sharing lagi tentunya dengan topik yang berbeda dari yang kemarin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang cintanya para penduduk langit gitu. Ya, seperti yang sudah kalian baca di cover podcastnya, Cinta Penduduk Langit, Dicintai Penduduk Langit, itu adalah yang akan kita bahas. Bagaimana kriteria orang-orang yang dicintai oleh penduduk langit, lalu bagaimana upaya kita untuk bisa jadi hamba yang dicintai oleh para penduduk langit, dan bagaimana kiat-kiatnya untuk menjaga niat-niat kita. Untuk apa? Nah, nanti kita bahas ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke poin utamanya, kita akan kita akan merefleksikan terlebih dahulu, kita refleksi sejenak tentang pemahaman kita, tentang paradigma kita pada hari ini, tentang sebuah fenomena sosial. Nah gitu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ini tadi, aku pengen tanya sama teman-teman, kalau misalnya hari ini ada yang memberikan kamu pilihan dan akan mewujudkannya gitu ya, apakah kamu akan memilih yang pertama, kamu dikenal oleh penduduk langit dan bumi, atau kamu dikenal oleh penduduk langit namun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Nah, gimana tuh? Pilih yang pertama atau yang kedua? Hayo. Oke, kita bahas ya satu persatu. Melihat fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini yang melanda kaum millennials, yang saat ini banyak sekali orang-orang yang ingin punya banyak followers, ingin dirinya disebut sebagai influencer, ingin dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Nah, mungkin jawaban dari dua pertanyaan atau dua pilihan tersebut, mungkin sebagian besar orang akan memilih lebih baik dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi, ya enggak? Karena mungkin mereka akan berkata, ya dong, kalau misalkan dikenal oleh penduduk bumi, kan kita bisa lebih mudah untuk menyiarkan atau
luas ajakan-ajakan kita kayak gitu. Pasti alasannya seperti itu. Namun yang harus digarisbawahi teman-teman semuanya, ketika kita memilih poin yang kedua, yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah apakah kita siap dengan konsekuensinya? Tuh, ayo, siap nggak tuh? Loh, emang ada konsekuensinya gitu kan? Iya dong, pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan kan ada konsekuensinya. Jadi, ketika kita banyak dikenal oleh orang, kita banyak diikuti oleh banyak orang, maka akan banyak juga pertanggungjawaban yang harus, akan banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Terutama masalah niat kita. Apakah niat kita di awal ketika belum ada orang atau masih sedikit sekali orang yang melihat kita, apakah masih sama dengan niat kita saat kita dikenal oleh banyak orang? Apakah kita bisa memastikan bahwa kita bisa benar-benar tetap menjaga kemurnian niat kita tanpa ada embel-embel ria, tanpa ada embel-embel ingin diakui, tanpa ada embel-embel ingin dibilang keren, inspiratif, dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan dengan pilihan kedua ketika kita memilih dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi, terutama penduduk bumi ya yang kita bahas sekali ini. Karena begini teman-teman, saat ini banyak definisi yang salah terkait dengan orang-orang yang terkenal gitu. Saat ini banyak pemuda-pemudi kita, generasi-generasi muda kita yang menjadikan role model mereka itu hanya berlandaskan pada apa yang mereka lihat, terutama yang mereka lihat di media sosialnya. Kalau misalnya mereka itu si sosok itu punya followers banyak, terus dia barang-barangnya branded, dia keren, profesinya atau jabatannya dia memiliki posisi yang strategis, mereka pasti akan menganggap atau menilai ini adalah role model yang sempurna gitu, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Padahal yang kita lihat di media sosial itu hanya sementara, kita tidak bisa melihat secara global atau universal, atau keseluruhan kehidupan dia itu tidak kita rekam, hanya part-part kecil saja, hanya potongan-potongan pendek saja yang diperlihatkan di media sosial. Dan dengan hal yang sepenggal-sepenggal itu, kita jadikan dia sebagai sosok yang keren, yang patut untuk kita contoh. Terkadang salah ya seperti itu gitu. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau kita membahas tentang fenomena orang yang terkenal, orang yang digandrungi orang-orang yang diagung-agungkan, yang banyak fansnya. Contohnya adalah misalkan fenomena munculnya Crazy Rich di mana-mana. Bahkan di setiap daerah mungkin punya Crazy Rich-nya masing-masing ya. Crazy Rich dari Solo, dari Jakarta, dari Bandung, dari yang lain dan lain-lain sebagainya. Banyak banget Crazy Rich yang sekarang bermunculan gitu kan. Banyak orang-orang atau kaum millennials yang ngefans banget. Mereka terkesima dengan kesuksesan seseorang, apalagi mereka masih muda, tapi mereka sudah sukses, punya karir yang bagus, punya harta yang melimpah, bisa beli barang branded ini itu, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Mereka ingin menjadi sosok yang seperti itu. Mereka mengidolakan sosok Crazy Rich tersebut. Padahal mereka lupa, mereka tidak mengamati bagaimana proses dia untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Seharusnya ketika kita menjadikan dia seorang role model, kita jangan hanya melihat apa yang sudah ia capai, tapi lebih kepada prosesnya. Apakah si Crazy Rich itu mendapatkan kekayaannya dengan cara yang berkah, dengan cara yang baik, dengan cara menebar kebaikan dan lain sebagainya gitu kan. Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini mereka punya kekayaan yang melimpah karena hal-hal yang sebenarnya bisa dikatakan kurang bermanfaat gitu.
banyak orang-orang yang dapat monetize dari YouTube karena mereka bisa membuat konten yang kurang baik sebenarnya. Contohnya misalkan mereka ngeprank orang, lalu mereka atau mungkin menghambur-hamburkan uangnya atau dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak bermanfaat yang mereka upload di media sosial yang ternyata banyak orang yang tertarik dan mereka mendapatkan monetize dari YouTube atau media sosial lainnya itu, dan mereka mendapatkan kekayaan dan jadilah mereka crazy rich. Apakah itu sosok yang harus kita jadikan role model untuk hari ini? Gitu kan? Jadi sebaiknya kita menjadikan role model itu tidak hanya dengan apa yang kita lihat, begitu teman-teman. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sejatinya seseorang itu yang dicintai oleh penduduk langit tidak banyak yang dilihat oleh penduduk bumi. Bahkan banyak di antara mereka, hampir keseluruhan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, oleh manusia di sekitar kita. Mereka diabaikan, diacuhkan di dunia, tapi mereka begitu dirindukan, begitu dicintai oleh penduduk langit. Karena apa? Karena amalan-amalan mereka yang tulus, yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Itulah yang menjadikan mereka sosok yang benar-benar dijadikan kekasih Allah, yang dicintai, dirindukan oleh para penduduk langit. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke poin inti. Bukan poin inti sih, ya kita masuk ke pembahasan utama ya. Jadi memang di podcast ini kita akan membahas tentang siapa saja yang dicintai atau dirindukan oleh penduduk langit gitu. Oke, seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa kekasih Allah itu adalah kekasih yang tersembunyi, yang ia tidak dikenal, tidak banyak diketahui oleh manusia gitu kan. Dan siapakah orang-orang yang dimaksud, maksudnya yang tidak dikenal itu? Nah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang disebut dengan kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, membahas orang yang bertakwa ini ternyata masih dibagi ke dalam beberapa golongan-golongan atau ada level-levelnya gitu ya, berderajat gitu tingkatannya untuk ketakwaan itu sendiri. Dan manakah tingkatan atau derajat yang paling tinggi di antara orang-orang yang bertakwa tersebut? Lalu Sayyidina Umar mengatakan kembali, mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang tidak dikenal oleh manusia yang ada di sekitarnya, atau mereka adalah at-taqiyul akhfiya, yaitu orang-orang yang bertakwa lagi tersembunyi. Jadi mereka terkenal, hanya saja mereka tidak diabadikan di bumi. Mereka dirindukan surga meskipun mereka dikucilkan di dunia. Itulah yang derajat paling tinggi ketakwaan seseorang. Nah, maka inilah catatan penting bagi kita teman-teman, bahwa orang-orang solih yang menjadi kekasih Allah sama sekali bukan dari golongan orang yang menonjolkan diri. Nah, berarti mungkin teman-teman akan berkata seperti ini ya, loh, berarti semua influencer yang ada di YouTube, yang ada di Instagram itu mereka bukan kekasih Allah dong. Nggak boleh gitu dulu ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang kedua atau sebagai orang bukan pelakunya, kita yang melihat, kita tidak punya hak untuk menjudge seperti itu. Ada juga orang-orang yang memang tulus untuk menyebarkan agama Allah, untuk bersyiar, dan dia terkenal. Ada juga dia tetap ikhlas walaupun banyak dikenal. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu, keikhlasan itu tidak ada yang pernah mengetahuinya, hanya dia dan Allah yang tahu seberapa ikhlas dia untuk beramal, seberapa tulus, tanpa membalas imbalan,
membalas tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap pujian. Itu hanya orang tersebut dan Allah lah yang tahu. Dan kita sebagai penikmatnya, kita sebagai orang yang melihat, kita tidak boleh menjudge apakah si influencer tersebut, apakah orang yang si X yang terkenal banget itu adalah orang yang ria, orang yang pengen pamer, orang yang pengen dipuji. Kita tidak bisa dan tidak boleh menjudge atau menghakimi seseorang dengan label seperti itu, karena belum tentu juga mereka yang terkenal ria gitu ya. Siapa tahu dong dia adalah sosok yang memang benar-benar ikhlas gitu. Insya Allah semoga ada sosok yang seperti itu, sosok yang inspiratif, yang di dalam hatinya tetap tawadhu, tetap tidak mengharapkan pujian sebenarnya, tapi memang pujian itu datang sendiri kepadanya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, berbicara lagi tentang orang-orang yang tidak dikenal namun diabadikan atau dirindukan oleh penduduk langit. Kita mungkin akan teringat ya pada suatu kisah tentang sosok seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah salah satu figur yang diabadikan di dalam Quran, yang menceritakan dia adalah pemuda yang tidak dikenal. Dia adalah pemuda yang biasa-biasa aja, nggak ada yang kenal sama dia. Dia bukan dari sosok bangsawan, dia bukan dari golongan orang kaya, bukan dari golongan orang yang punya banyak relasi seperti itu. Tapi ternyata amalan tulusnya, bentuk ketakwaan ia kepada Allah SWT menjadikan ia sosok yang paling diagung-agungkan, atau sosok yang sangat dirindukan oleh para penduduk langit. Masih kita ingat bagaimana Uwais pada saat itu berjuang untuk mewujudkan impian dari ibundanya untuk berhaji seperti itu. Padahal mereka adalah keluarga yang tidak berkecukupan. Jarak tempuhnya dari rumahnya untuk berhaji itu sangatlah jauh seperti itu. Nah, si Uwais ini waktu itu berpikir bagaimana cara mewujudkan impian ibundanya seperti itu. Mereka dan Uwais ini, kalau misalkan ke Mekah itu kan orang-orang biasanya pakai unta ya, kalau zaman dahulu. Untuk menuju ke sana mereka memakai unta. Tapi mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin. Jadi jangankan membeli unta, untuk membeli makanan sehari-hari aja mereka susah gitu. Tapi Uwais itu pengen untuk mewujudkan keinginan ibundanya. Lalu sampai nih dia itu berlatih menggendong lembu dari bawah bukit ke atas bukit. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia terbiasa untuk menggendong atau membawa beban yang berat. Pada saat itu orang kan berpikir, Uwais ngapain ya bawa gendong-gendong lembu gitu kan, kayak orang gila gitu. Iya, dia dikatain orang gila pada saat itu karena gak jelas gitu, gendong lembu dari bawah ke atas gitu, bolak-balik terus setiap harinya seperti itu. Kalau misalnya Uwais ini adalah orang yang ingin dikenal, orang yang ingin dapat simpati banyak orang, ia bisa saja menyampaikan, aku melakukan seperti ini dengan tujuan biar gini. Lalu dengan seperti itu kan banyak orang yang kagum sama Uwais gitu kan, wah Uwais keren ya gitu. Tapi enggak, Uwais tetap berada dalam diam tanpa mengumbar apa maksud tujuannya, sampai pada suatu ketika ia berhasil untuk memberangkatkan ibundanya dengan menggendongnya dari rumah ke tanah suci seperti itu, dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Nah, dan itu pun dia tidak kabarkan ke siapapun. Perjuangannya untuk membawa ibundanya menuju ke tanah suci ia simpan sendiri. Ia biarkan biar Allah yang mencatat amalan-amalannya.
Seperti itu. Bahkan sang ibundanya tidak mengetahui kalau misalkan selama ini Uwais itu berlatih menggendong lembu untuk melatih dirinya supaya dirinya itu kuat untuk membawa ibundanya, menggendong ibundanya dari kediamannya, dari rumahnya ke tanah suci. Seperti itu teman-teman. Dia tidak ingin dikenal kebaikan-kebaikannya, perjuangan-perjuangannya tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari amalan tersembunyi yang dilakukan Uwais yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, itu sebagai cambuk untuk kita, bagaimana kita menyikapi fenomena kita pada hari ini. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang punya banyak followers, ingin terkenal, ini harusnya menjadi sebuah pagar. Ketika kita ingin berbuat baik, harapannya memang dilandasi dengan rasa yang ikhlas, dengan rasa yang tulus, dengan niat memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditujukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena Allah sangat mencintai hamba-hamba yang menyembunyikan amalnya. Walaupun ia berambut kusut, walaupun ia berdebu mukanya, walaupun ia adalah dari golongan yang kelaparan, yang bahkan kalau misalkan mereka berkata-kata gitu ya, mereka tidak dianggap gitu. Itu adalah orang-orang yang lebih dicintai Allah ketika mereka melakukan amalan-amalan itu memang ikhlas, tulus, dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel ingin dikenal. Inilah hal yang jadi PR kita bersama, karena memang yang pasti yang menjadi sifat dasar manusia, memang hati manusia itu adalah hati yang sangat rapuh. Ketika dipuji, ia akan merasa bangga, mudah merasa bangga ketika mendapatkan puja-puji dari banyak orang gitu kan. Akan mudah kecewa ketika apa yang ia harapkan, apa yang ia inginkan tidak menjadi kenyataan. Ia pengen ketika dia beramal banyak orang yang melihat, tapi ketika gak ada orang yang melihat, dia akan kecewa. Ini adalah salah satu bentuk tanda seseorang itu tidak ikhlas dalam beramal. Dan ketika seseorang itu beramal tidak untuk Allah ya, tidak ditujukan atau tidak dilandaskan atau tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu termasuk dalam kategori riya. Nah, riya ini adalah suatu tindakan atau melakukan suatu amalan agar orang lain itu bisa melihatnya. Dan ketika orang lain itu melihat, maka dia berharap akan mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. Nah, dalam riya ini termasuk ke dalam sum'ah, yaitu melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang mereka lakukan, sehingga pujian dan ketenaran pun datang dan menghampirinya gitu kan. Padahal riya itu adalah salah satu perbuatan yang dosa, sifat orang-orang yang munafik. Dan tentu orang munafik tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa riya termasuk sifat syirik khafi, yaitu yang samar dan tersembunyi. Jadi riya ini berkaitan dengan niat, dan niat itu termasuk amalan di dalam hati yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman. Jadi semoga saja di bulan Ramadan ini ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, namun harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas. Ada banyak kesempatan untuk beramal, untuk berbagi kebaikan, untuk menebar manfaat. Tapi semoga saja semua amalan-amalan kita bisa kita lakukan dengan niat yang ikhlas agar kita dicintai oleh penduduk langit, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini bulan puasa ya, kita berangkat tarawih, kita puasa, kita beramal, infak gitu ya. Jangan biar dilihat orang, jangan
Jangan biar orang, oh dia rajin ya, ternyata anaknya solihah gitu, setiap hari ke masjid, setiap hari beramal seperti itu. Insya Allah kalau misalkan kita bisa menjaga niat kita, amalan-amalan kita tidak akan sia-sia. Karena sebenarnya sifat riya itu adalah hal yang bisa menghapuskan atau menghilangkan nilai dari amalan-amalan yang telah kita perbuat, bagaikan api yang membakar kayu bakar. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, kalau misalkan ada sifat riya, ujung-ujungnya sia-sia. Kan nggak banget kan, sayang banget gitu, udah capek-capek gitu kan, maksudnya udah ada effort untuk melakukan suatu amalan, ternyata sia-sia, nggak ada amalannya, nggak dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dilihat gitu kan, nggak dicatat sebagai amal kebaikan, justru sebagai sebuah dosa gitu, karena ada sifat riya tadi. Nauzubillahi min dzalik. Oke, itu teman-teman yang bisa kita renungkan di hari ini. Semoga kita bisa menjadi seorang yang tulus ikhlas gitu. Oh ya, ini catatannya buat kita semua. Jadi jangan sampai setelah mendengarkan podcast ini nggak mau berbuat apa-apa. Jangan ya. Kita harus tetap berkontribusi, kita harus tetap menebarkan kebaikan, kita harus tetap bermanfaat untuk umat, harus menyuarakan kebaikan itu keras-keras. Namun yang dijaga itu harusnya bukan, yang dibatasi itu bukan tindakannya, tetapi hati kita. Seperti itu teman-teman. Ya tetap aja kita berbuat, kita beramal, kita kalau misalkan teman-teman adalah seorang influencer yang berniat untuk menyebarkan kebaikan lewat media sosial, tetap lanjutkan. Itu adalah hal yang sangat positif, yang insya Allah dinilai sebagai amal ibadah yang baik, yang bisa bersifat jariah apabila kita melakukan semua itu dengan tulus ikhlas, tanpa ada embel-embel ingin dikenal oleh orang, tanpa ada embel-embel pengen jadi orang yang terkenal seperti itu. Itu adalah hal yang sangat positif itu. Dan poin penting lagi, ketika kita berperan sebagai penikmat atau orang yang melihat influencer tersebut, jangan sampai kita menjadi seorang hakim yang buta. Maksudnya kita tidak boleh menjudge seseorang, kita tidak boleh menjudge para influencer tersebut, kita tidak boleh menjudge orang-orang yang terkenal itu dengan label, wah ini orang pasti ria nih, orang ini pasti pengen terkenal nih, buat kayak gini, sok banget sih dia gitu kan. Jangan sampai seperti itu, karena kita tidak akan pernah tahu domain hati seseorang. Kita tidak akan pernah tahu isi hati seseorang. Biarkan urusan niat itu menjadi urusan si pelakunya, orang yang melakukan. Bagi kita yang menikmati, kita cukup mengambil hikmahnya. Apabila memang itu adalah sebuah kebaikan, maka patut kita untuk tiru seperti itu. Namun kalau misalkan itu kurang bermanfaat, kurang berfaedah, ya jangan ditiru ya. Walaupun followersnya si pembuat konten itu udah berjuta-juta, ya jangan sampai kita ikut terbawa arus karena memandang sosok itu adalah sosok yang keren gitu, padahal hal yang dilakukan adalah hal yang kurang bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi seorang yang bijak dalam berperan dan menikmati peran seseorang. Itu teman-teman yang bisa aku bagikan, aku sharingkan di hari ini gitu ya. Udah setengah jam nih, banyak cuap-cuap juga hari ini, kayak kemarin hampir setengah jam. Jadi mungkin podcast selanjutnya kayaknya juga durasinya mungkin setengah jaman ya, karena memang kemampuan berbicara dan keinginan berbicara aku sepertinya di rentang durasi 30 menit lah gitu. Oke. Aduh, nggak terasa ya, hari kedua, podcast kedua juga sudah tersampaikan. Alhamdulillah bisa menyampaikan sedikit ini. Semoga bisa jadi pengingat kita semua, terutama saya pribadi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, apapun yang saya sampaikan sebenarnya adalah nasihat untuk diri saya sendiri,
khususnya seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah setengah jam berlalu dan waktu juga semakin mendekati berbuka puasa bagi yang sudah mendekati sih ya. Kalau misalkan di bagian Indonesia bagian Wita atau ini mungkin masih agak beberapa saat lagi. Yang jelas di penghujung podcast ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya dalam menyampaikan saya banyak salah, menyinggung perasaan teman-teman, atau mungkin banyak hal yang kurang berkenan gitu di hati teman-teman. Tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Namun apabila ada kebaikan, itu semua datangnya dari Allah, dan silahkan teman-teman ambil, bisa kita laksanakan bersama-sama. Semoga di kesempatan kali ini kita bisa punya cara pandang yang beda. Kalau misalkan kemarin-kemarin pandangan kita masih salah ya tentang keterkenalan, tentang dikenal gitu. Semoga saja kita menjadi hamba yang selalu ikhlas untuk beramal, selalu ikhlas untuk melakukan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan hari ini. Alhamdulillah, mau buka puasa juga. Oke. Biar nggak panjang lebar, mungkin aku akhiri aja ya podcast untuk hari ini. Jangan lupa besok insya Allah akan ada podcast lagi. Semoga nggak malas, semoga tetap istiqomah. Bismillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast Menjejak Perjalanan. Kalau misalnya ada topik atau tema yang mungkin mau kita bahas, kita sharing-sharingkan, kalau yang kenal aku bisa langsung ngomong aja, bisa DM, bisa WA, atau mungkin kalau misalkan yang nggak kenal bisa komen di Spotify atau apapun lah, terserah. Nanti kita bisa bahas topik-topik tersebut gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian punya pandangan lain atau mungkin gak setuju nih sama apa yang aku sampaikan di podcast yang aku bawakan ini, bisa juga kita sharing gitu. Boleh langsung ketemuan, boleh juga lewat media sosial. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, dari tadi udah mau pamitan gak jadi-jadi ya. Udah gitu aja. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam limpahan keberkahan. Amin. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.